Pada suatu masa, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pria bijak. Ia tak hanya dihormati sebagai kepala desa, tapi juga dicintai karena kebijaksanaan yang selalu ia bagikan. Setiap kata-katanya membawa nilai besar, dan banyak orang datang kepadanya untuk meminta petunjuk hidup. Namun, satu hal yang menjadi beban pikirannya adalah anak laki-lakinya sendiri. Berbeda dari sang ayah, anak ini sangat malas. Ia lebih suka menghabiskan waktunya untuk tidur, bersantai, dan berkumpul dengan teman-temannya tanpa arah dan tujuan. Nasihat, teguran, hingga amarah ayahnya pun tak pernah mampu mengubah sikapnya. Tahun demi tahun berlalu. Sang ayah semakin menua, dan kekhawatirannya akan masa depan putranya pun makin mendalam. Ia tahu waktunya tak banyak lagi. Maka, ia pun merencanakan sesuatu, cara untuk mengajarkan pelajaran hidup terpenting kepada anaknya. Suatu hari, sang ayah memanggil anaknya ke dalam kamar. Dengan nada lembut namun tegas, ia berkata, "Anakku, kau bukan lagi seorang anak. Sudah waktunya kau bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Aku ingin kau menemukan tujuan sejati dalam hidupmu. Jika kau menemukannya, pegang erat-erat, karena di sanalah letak kebahagiaanmu." Lalu, sang ayah memberikan sebuah tas. Dengan rasa penasaran, si anak membukanya. Di dalamnya, ia menemukan 4 pasang pakaian, masing-masing untuk tiap musim, beberapa bahan makanan mentah seperti biji-bijian dan kacang-kacangan, sedikit uang, serta sebuah peta tua. "Peta ini," kata sang ayah, "akan menuntunmu menuju harta karun yang tersembunyi. Temukanlah harta itu dan bawalah pulang." Untuk pertama kalinya, anak itu merasa diberi misi yang seru. Dengan penuh semangat, ia memulai perjalanannya keesokan harinya. Ia membayangkan peti emas, batu permata, atau benda-benda berharga lainnya yang menantinya di ujung petualangan. Namun perjalanannya jauh dari mudah. Ia melewati hutan lebat, pegunungan terjal, dataran luas, hingga sungai-sungai deras. Musim pun berganti dari panas ke hujan, dari gugur ke salju. Dalam perjalanannya, ia bertemu banyak orang. Beberapa menyambutnya dengan hangat, memberinya makanan dan tempat bernaung. Tapi ada juga yang mencoba menipunya, bahkan merampoknya. Ia menyaksikan sisi terbaik dan terburuk dari manusia. Awalnya, ia hanya fokus pada satu hal, menemukan harta karun. Ia melewati bunga-bunga yang sedang bermekaran tanpa menoleh, mengabaikan matahari terbenam yang indah, tak peduli pada keajaiban di sekelilingnya. Baginya, yang terpenting hanyalah tiba di tujuan secepat mungkin. Setahun kemudian, akhirnya ia tiba di lokasi yang ditandai di peta. Sebuah tebing dengan pohon besar di tengahnya. Dengan semangat membara, ia mulai menggali di bawah pohon itu, berharap menemukan harta yang dijanjikan. Namun 2 hari penuh ia menggali tanpa hasil. Tak ada apapun. Lelah, frustrasi, dan kecewa, ia mulai berpikir, apakah ayahku hanya mempermainkanku? Dengan hati berat, ia memutuskan untuk pulang. Tapi perjalanan pulang terasa berbeda. Kali ini, ia tidak terburu-buru. Ia mulai memperhatikan bunga-bunga yang bermekaran, merasakan lembutnya hujan musim semi, menikmati angin sore yang menenangkan. Ia mulai belajar bertahan hidup, memasak makanannya sendiri, menjahit pakaiannya yang robek, dan membangun tempat berteduh dari bahan seadanya. Ia juga kembali mengunjungi orang-orang yang pernah menolongnya. Namun kali ini ia tinggal lebih lama dan membantu mereka. Ia merasakan kehangatan dari kebaikan orang asing, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam rasa terima kasih, dan kedamaian yang tak ia kenal sebelumnya.
2 tahun telah berlalu sejak ia berangkat. Kini, ia pulang sebagai pribadi yang berbeda. Begitu tiba di rumah, ia langsung memeluk sang ayah. "Ayah, aku telah kembali." Sang ayah menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang kembali, anakku. Ceritakan padaku, bagaimana perjalananmu? Apakah kau menemukan harta itu?" Anaknya terdiam sejenak, lalu menjawab dengan jujur, "Aku tidak menemukannya, ayah. Mungkin orang lain sudah lebih dulu mengambilnya. Tapi, aku tidak marah dan aku tak menyesal. Maafkan aku karena telah gagal." Sang ayah tersenyum lembut. "Anakku, memang tidak ada harta karun." Anak itu terkejut. "Apa? Kalau begitu, kenapa ayah menyuruhku melakukan perjalanan ini?" Sang ayah memandang anaknya dengan penuh kasih dan bertanya, "Ceritakan padaku, bagaimana perjalananmu? Apakah kau menikmatinya?" Anak itu termenung. "Awalnya tidak, ayah. Aku terlalu fokus mencari harta hingga mengabaikan semua hal di sekitarku. Tapi saat aku pulang, aku mulai menyadari keindahan dunia ini. Aku belajar banyak, mengenal orang-orang baik, dan mengalami hidup seperti yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Semua itu membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar dari harta." Sang ayah mengangguk puas. "Itulah harta yang sebenarnya, anakku. Hidup bukan hanya soal mengejar tujuan akhir. Jika kau terlalu terpaku pada garis akhir, kau akan melewatkan keajaiban sepanjang perjalanan. Tujuan sejati hidup adalah menjalaninya sepenuh hati, tumbuh di setiap langkah, menikmati tiap momen, dan menemukan harta tersembunyi di balik setiap pengalaman." Anak itu tersenyum haru. Kini, ia mengerti. Inilah kebijaksanaan sang ayah yang sesungguhnya.